Halo Sobat Defense, kali ini kita akan bahas Salib F-35 AAS, media Prancis, KF-21 Boramae akan capai operasional penuh jika program berjalan sesuai jadwal. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya channel ini dapat berkembang. Korea Selatan membuktikan upaya seriusnya mengembangkan pesawat tempur canggih di negara sendiri yakni KF-21 Boramae. Program KF-21 Boramae yang dikerjakan bersama Indonesia baru saja memasuki babak baru di mana prototipe ke-6-nya melakukan terbang perdana. Sejauh ini, pengembangan KF-21 Boramae terus dilakukan bahkan nyaris tanpa penundaan yang berarti. Pengembangan KF-21 Boramae yang gencar dilakukan tersebut menuai sorotan dari media Prancis. Media Prancis dibuat terkesima lantaran pengembangan KF-21 Boramae yang dinilai tak main-main. Kemiripan KF-21 Boramae dengan pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat juga dibahas media asing tersebut. Meski jelas berbeda kecanggihannya dengan F-35, KF-21 Boramae disebut-sebut bakal menyalip produksi F-35A jika sudah mencapai kapasitas operasional penuh. Perkembangan KF-21 Boramae yang signifikan mendapat sorotan dari media Prancis Meta Defense Free. Dalam artikel terbitan tanggal 28 Juni tahun 2023 lalu, media Prancis memberikan pujian terhadap KF-21 Boramae yang telah berkembang pesat. Dalam judul artikelnya, media Prancis tersebut menuliskan, pesawat tempur KF-21 Boramae Korea Selatan dapat mencapai kemampuan operasional penuh sebelum F-35. Media tersebut mengungkapkan bahwa pengembangan KF-21 Boramae memecahkan rekor baru. Jarang sekali program serumit pengembangan pesawat tempur baru tidak mengalami penundaan. Ini semakin luar biasa ketika datang ke pesawat tempur pertama yang dikembangkan oleh industri penerbangan, apalagi mengangkangi generasi baru, jelasnya lagi. Namun inilah yang akan dicapai oleh Korea Selatan dari grup Korea Selatan kait dengan program KF-21 Boramae, sementara prototipe ke-6 dan terakhir yang direncanakan baru saja menyelesaikan penerbangan pertamanya 33 menit ke Gyeongnam-do di selatan negara. Dalam ilustrasi utama, program ini sekarang memiliki 4 pesawat 1 tempat duduk, nomor 1, 2, 3 dan 5, serta 2 versi 2 tempat duduk, N derajat 4 dan 6, untuk menyelesaikan uji coba mereka. Menjelajahi selubung penerbangan dan menguji serta memvalidasi peralatan elektronik dan persenjataan pesawat, kurang dari setahun setelah penerbangan pertama pesawat. Sebulan yang lalu, KF-21 Boramae juga telah memperoleh, dalam hal ini, kualifikasi tempur parsial pertama, sementara diharapkan pesawat akan menerima kemampuan tempur penuhnya mulai tahun 2026. Ketika memasuki layanan untuk menggantikan F-4 dan F-5 masih dalam pelayanan dengan Angkatan Udara Korea Selatan, perlu dicatat, dalam hal ini, bahwa jika fase terakhir dari program akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang sejauh ini dihormati, KF-21 Boramae akan mencapai kapasitas operasional penuh, dan akan masuk ke produksi seri, sebelum F-35A melakukannya. Meskipun program Korea Selatan baru diluncurkan pada 2010, 15 tahun setelah Lightning II. Memang benar bahwa kedua program tersebut sulit untuk dibandingkan. F-35 secara signifikan lebih maju di bidang siluman, fusi data, dan sensor. Namun, celah seperti itu, terlebih lagi diperkuat oleh fakta bahwa ini adalah yang pertama bagi industri penerbangan Korea Selatan, cenderung menunjukkan semua ketidakseimbangan struktural yang menghambat program Amerika, dan secara serius menghambat proses yang baik. Belum lama ini, prototipe ke-6 dan terakhir KF-21 Boramae berhasil melakukan penerbangan pertama pada Rabu, tanggal 28 Juni tahun 2023. Badan Pengadaan Senjata mengatakan hal itu menandai kemajuan terbaru dalam upaya Korea Selatan untuk mengembangkan pesawat perang canggih. Dilansir dari laman Yonhap News Agency,
prototipe 2 kursi lepas landas dari sayap pelatihan terbang ketiga Angkatan Udara di Sacheon, sekitar 300 km selatan Seoul pada pukul 15.49 waktu setempat. KF-21 Boramae prototipe ke-6 menyelesaikan penerbangan selama 33 menit, menurut Defense Acquisition Program Administration, DAPA. Prototipe pertama dan kedua melakukan penerbangan pertama masing-masing pada bulan Juli dan November tahun lalu, sedangkan yang ketiga, keempat dan kelima masing-masing melakukan penerbangan perdananya pada bulan Januari, Februari dan Mei tahun ini. Korea Selatan meluncurkan proyek senilai 8,8 triliun won, 6,74 miliar dolar, pada tahun 2015 untuk mengembangkan pesawat tempur supersonik canggih yang dimaksudkan untuk menggantikan armada jet F-4 dan F-5 negara yang sudah tua. Prototipe terakhir akan menjalani tes penerbangan tambahan, seperti kinerja avionik dan persenjataan, dan perbandingan operasi penerbangan dengan prototipe kursi tunggal lainnya, menurut DAPA. Dari prototipe, hanya yang keempat dan keenam yang memiliki kokpit 2 kursi. Varian Twin Seater KF-21 Boramae rencananya akan digunakan untuk misi pendidikan dan pelatihan pilot. Keenam prototipe akan menjalani total gabungan lebih dari 2.200 tes penerbangan hingga paruh pertama tahun 2026 sebelum pengiriman model produksi pertama yang direncanakan ke Angkatan Udara akhir tahun itu. Bulan lalu, jet tempur tersebut lulus evaluasi kelayakan tempur sementara berdasarkan hasil ratusan uji terbang dan darat yang berlangsung selama sekitar 2 tahun. Fase produksi awal KF-21 Boramae akan dimulai tahun depan. Pesawat perang itu dirancang untuk terbang dengan kecepatan maksimum Mach 1,81, dengan jangkauan terbang 2.900 km. Ini akan dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti AESA, atau Radar Active Electronically Scan Array.